Nah, jadinya ini yang gue suka ya dari pemerintahan di Kanada ini. Kalau mengurus surat-surat itu transparan dan jelas. Halo guys, ketemu lagi nih dengan gua Darwin dalam channel pribadi gua Opini Darwin. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat-sehat semua ya. Dan dalam video kali ini, gua akan melanjutkan seri mengenai suka dan duka tinggal di Kanada. Setelah beberapa video gua pernah buat ya mengenai nggak enaknya tinggal di Kanada, nggak fair dong kalau gua cuman explain mengenai hal-hal yang nggak enak aja yang terjadi di Kanada. Sebenarnya ada juga beberapa hal yang gua suka dari di Kanada. Nah, dalam video kali ini, gue akan coba explain kepada kalian apa yang gue suka atau apa yang menurut gue itu enak banget tinggal di Kanada dari sisi pribadi gue dan dari sisi berkeluarga. Nanti gue akan explain juga dari sisi pekerjaan ya. Kalau bekerja di sini, sisi enaknya itu apa aja dan juga dari sisi weather di sini. Walaupun di Kanada ini terkenal sebagai negara beku, tapi ada sisi positifnya juga ya guys ya. Oke guys, simak videonya sampai habis ya. Oh ya guys, banyak orang yang komentar ataupun memberi japri lewat DM ya di Instagram gua, ataupun ada juga kadang-kadang yang komentar di kolom publik ya yang komentarnya itu negatif. Nah, beberapa komentar negatif ada yang beberapa gue coba abaikan ya, gue coba nggak baper ya terhadap komentar-komentar itu, tapi ada juga beberapa yang menurut gue harus gue klarifikasi. Nah, jadinya gue dalam beberapa video gue mungkin akan selipkan ya komentar gue terhadap pandangan-pandangan yang negatif terhadap channel gue ini. Kali ini gue akan mencoba menjawab komentar yang dia lakukan dengan IG secara pribadi ke gue. Gue nggak akan sebutkan deh nama-namanya ya, karena menurut gue itu akan malah memperkeruh masalah. Nah, jadinya menurut dia channel gue itu hanya menampilkan sesuatu yang negatif saja, selalu menakut-nakutkan orang untuk berangkat ke Kanada ya. Nah, jadinya gue pengen bales nih ya guys ya, dengan mengatakan bahwa gue lebih baik share apa adanya daripada gue memberikan janji-janji surga bahwa ke Kanada itu gampang, cari kerja di Kanada itu nggak susah ya. Tapi in the end, ketika akhirnya orang-orang banyak yang termakan dengan rayuan gue, ketika coba-coba cari kerja ternyata malah susah. Nah, akhirnya mereka malah jadi bisa pada kesel kan ya. Mendingan gue sharing aja fakta apa adanya saat ini ya, bahwa memang kalau mau berangkat ke Kanada itu yang paling ya bisa memungkinkan untuk berangkat duluan itu ialah lewat jalur kuliah. Ya, saat ini kalau dari Indonesia pengen apply PR lewat Express Entry itu memang challenge-nya itu berat. Apalagi kalau kita yang low skill dan pengen berangkat ke Kanada. Nah, itu kan kita harus mencari perusahaan yang mau menerbitkan LMIA, tapi persaingannya itu dengan banyak orang di seluruh dunia yang pengen pindah ke Kanada juga. Ya itulah fakta yang ada gitu ya, daripada gue nanti kasih janji-janji surga ya. Oke, yang pertama yang menyebabkan gue suka dengan Kanada itu ialah lifestyle di sini yang berbaur dengan alam ya guys ya. Nah, seperti gue pernah ceritakan dalam beberapa video sebelumnya, dulu gue waktu di Indonesia itu merasa cukup jenuh karena kenapa? Lifestyle gue di Jakarta itu kalau Sabtu Minggu itu jalan-jalannya ke mall. Nah, sementara semenjak gue pindah ke Kanada dan gue tinggal di Toronto, walaupun gue tinggalnya di Mississauga, di salah satu kota yang padat ya, tapi masih banyak lahan hijau yang ada guys ya. Nah, banyak sekali park di sini sehingga kita bisa kalau Sabtu atau Minggu lagi hawanya enak itu tinggal jalan-jalan ke park. Nah, selain biayanya yang murah meriah, tentu saja kita menghirup udaranya yang lebih segar, lebih hijau ya, sehingga mempengaruhi terhadap kesehatan kita. Kalau kalian yang mempunyai lifestyle-nya hidupnya tuh simple, suka dengan alam, akan sangat cocok sekali dengan di Kanada ini guys ya. Dan juga yang kedua, mungkin kalian perlu ketahui, gue pernah sharing dalam beberapa video sebelumnya, bahwa di sini itu ekosistem alamnya tuh terjaga banget ya. Contohnya gue tinggal di kota Mississauga, dan di kota Mississauga ini ada salah satu sungai yang besar, namanya Credit River. Itu walaupun di tengah kota, tapi nggak ada sampah, airnya bersih, dan juga guys, kalau lagi bulan September, Oktober itu nanti ikan salmon yang dari laut akan pulang kembali ke sungai itu untuk bertelur. Bayangin, kita masih bisa menyaksikan peristiwa alam yang begitu menakjubkan di tengah kota yang penuh dengan banyak orang guys ya. Jadinya
lifestyle di sini berbau dengan alam dan gue sangat merasa cocok sekali dengan lifestyle itu. Lalu yang kedua, karena gue pindah ke sini itu sebagai nuclear family ya, dalam arti gue nggak mempunyai sanak saudara sama sekali, hanya gue, istri gue, dan anak gue. Jadi kita bertiga itu rasanya deket banget ya. Nah, dalam arti deketnya itu bagaimana? Karena apa-apa kita harus lakukan semua segala sesuatu sendiri ya di sini ya, nggak ada pembantu ya guys ya. Nah jadinya, contohnya nih, kita di rumah bertiga, kita sama-sama harus bersih-bersih rumah kan, supaya rumah rapih. Nah, akhirnya kita bagi-bagi tugas. Nah, jadinya kita mempunyai teamwork yang cukup baik ya sebagai satu keluarga. Dan yang kedua juga berkaitan dengan waktu ya guys ya. Karena contohnya itu anak gua kan ada macam-macam les ya. Ada les badminton, ada les kumon, ada les gitar. Nah, jadinya gua harus pergi dengan mobil mengantar anak gua les. Nah, jadi kalau lagi berangkat nganterin les itu di mobil, gue berdua sama anak gue bisa ngobrol-ngobrol ya. Dia bisa sharing apa yang menjadi kendala dia. Ya, jadi deket guys ya, banyak waktu untuk ngobrol bersama dengan anak gua dan istri gua. Lalu poin berikutnya juga berkaitan dengan edukasi untuk anak gua. Ini memang merupakan salah satu dari bagian ya alasan kenapa gua pengen pindah ke Kanada. Nah, di sini anak gua bisa menikmatin sekolah di sekolah yang mempunyai fasilitasnya. Kalau di Indonesia itu udah sekelas dengan international school. Nah, seperti gue pernah sharing di beberapa video sebelumnya ya, gue pernah coba waktu itu ngelihat open house sekolah anak gue, dan wow, gue ngelihat sendiri ya, kalau sekolah di sini itu high school itu keren banget guys ya. Kalaupun sampai ada lab biology-nya itu udah bener-bener kayak rumah sakit. Lalu ada juga ruang untuk praktek ya, kalau bagian mereka yang suka dengan teknik, wah itu udah bener-bener kayak bengkel mobil beneran ya, peralatannya komplit semuanya guys ya. Dan juga anak gua itu bisa sekolah di sekolah yang gratis ya, alias di fund oleh government ya. Dan programnya itu bukan program yang biasa aja, anak gua bisa kepilih di program yang IB itu dengan biaya yang sangat terjangkau guys ya. Nah jadinya kalau di Indonesia kan kalau anak kita mau sekolah dengan programnya yang IB, Cambridge seperti itu ratusan juta sudah melayang lah ya guys ya. Nah di sini gua bisa menikmati dengan biaya yang sangat terjangkau sekali untuk program IB untuk anak gua, karena memang di sini itu kalau sampai kita harus bayar pajak dengan biaya yang tinggi, kita bisa merasakanlah manfaatnya ya guys ya. Lalu yang gua suka juga dengan tinggal di Kanada itu berkaitan dengan kalau kita berkendara ya. Di sini walaupun ada juga beberapa orang yang nyetirnya selengean, ada aja ya. Walaupun ada juga yang melakukan pelanggaran ya, tapi persentasenya itu nggak terlalu banyak-banyak amat lah ya. Nah, lalu yang kedua gue melihatnya dari segi tata krama kalau orang menyetir di sini, mereka itu masih sangat baik menurut gue. Contohnya itu ialah kalau misalkan nih kita lagi nyetir di jalanan, tiba-tiba ada bunyi wing 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 ambulan gitu ya, ataupun pemadam kebakaran atau polisi. Tata krama yang ada itu ialah kita harus minggir ke kanan ya, karena setir kita itu di kiri ya. Jadi kita minggir ke kanan, lalu kita harus membiarkan kendaraan-kendaraan itu yang sedang alarmnya itu bunyi untuk lewat ya. Jadinya menurut gua itu masih merupakan tata krama yang sangat baik sekali dalam dunia menyetir ya. Lalu berikutnya itu berkaitan dengan public transportation. Memang kita harus akui bahwa public transportation di Kanada ini nggak sebagus kalau dengan public transportation yang ada di Asia ya. Di beberapa negara maju seperti Asia, seperti di Singapura atau Hong Kong atau di Jepang, itu public transportation-nya, fasilitasnya itu juga semua bersih banget ya, keren banget, teratur banget. Nah untuk di Kanada ini memang menurut gua masih agak ketinggalan. Dan menurut gua yang masih oke dari public transportation di Kanada itu ialah dari segi keamanannya. Walaupun di beberapa lokasi kadang-kadang ada terjadi crime juga ya, tapi masih mending lah ya. Nah, contohnya itu ialah ketika kalau kita sampai naik public transportation. Kayak gue waktu itu pengen jalan-jalan ke downtown Toronto ya. Dari stasiun Kipling menuju Union Station. Nah, walaupun gue naik public transport, naik kereta bawah tanah, tapi ya gue nggak merasa khawatirnya itu berlebihan kalau sampai nanti dompet gue itu dicopet atau gue ditodong dan diambil handphonenya gitu ya. Terus terang gue mempunyai trauma dengan hal ini dulu ya. Ketika gue masih kuliah di negara gue yang dulu, gue tuh pernah beberapa kali ditodong dan dicopet ya.
Bahkan gue dikata-katain dengan kata-kata yang sangat rasis sekali ya guys ya. Nah jadinya menurut gue public transportation di sini itu masih cukup layak dan cukup aman. Berikutnya itu berkaitan dengan pengurusan surat-surat ya. Di sini menurut gua pemerintahannya itu sangat jelas, sangat transparan ya. Jadinya kalau kita mau ngurus surat-surat itu, kita benar-benar cuma tinggal lihat peraturannya dulu di website bagaimana peraturannya. Lalu setelah itu kita siapkan dokumen-dokumen yang harus dilengkapi dan kita bawa ke kantor pemerintahan itu. Dan setelah diurus ya udah tinggal nunggu aja beberapa lama nanti dikirim pakai pos ya. Jadi semua aturannya jelas, transparan, jadi nggak ada under table money sama sekali guys ya. Lalu poin berikutnya yang gue suka juga dari tinggal di Kanada itu ialah mengenai status sosial atau kesenjangan sosial yang tidak terlalu jauh guys. Antara level golongan bawah, menengah, ataupun ke atas ya. Walaupun memang tergantung juga dengan pergaulan kita. Kalau kita bergaulnya dengan teman-teman yang jet set semua, ya nanti pasti kelihatan lah ya kesenjangannya. Tapi kalau secara umum ya, contohnya deh, ya seperti yang gue pernah jelaskan juga dalam beberapa video sebelumnya, orang yang dengan gaji UMR aja di sini sanggup beli sepatu Nike. Orang yang kerja dengan gaji UMR aja di sini mau pakai Apple Watch juga bisa kalau dia mau ya. Nah jadinya ketika gue di mall gue nggak bisa tahu ini orang golongan menengah atau golongan bawah ya. Karena bisa saja orang itu pakai sepatu Nike, pakai Apple Watch ya, terus pakai jaketnya merek Gap ataupun merek Guess gitu ya. Ternyata itu orang yang kerja dengan gaji UMR. Nah, jadinya nggak terlalu kelihatan ya kesenjangan sosialnya di sini. Nah, sebenarnya masih banyak hal lain lagi sih yang sebenarnya gue bisa kupas ya guys ya. Cuman menurut gue itu adalah beberapa faktor utama yang menyebabkan gue suka banget dengan tinggal di Kanada guys ya. Masih banyak lagi hal lain, cuman nanti videonya jadi terlalu panjang sekali ya guys ya. Nah, bagaimana menurut kalian? Ada nggak beberapa hal lain yang menurut kalian ya, bagi kalian yang sudah tinggal di Kanada ataupun mempunyai beberapa pemikiran, ada perlu ditambahkan. Nah, jika ada yang perlu ditambahkan, tolong tulis di komentar di bawah ini ya. Dan kembali lagi ya guys ya, bagi kalian yang merasa video ini bermanfaat dan belum subscribe, tolong subscribe, bantu like, tolong komen, dan juga bantu sebarkan ke teman-teman yang lainnya juga ya. Disclaimer dulu ya guys ya, bahwa gua bukan agen tenaga kerja, gua bukan agen asuransi, gua bukan agen edukasi, gua bukan immigration lawyer. Gua hanya salah satu dari ribuan orang Indonesia yang ada di sini guys ya. Gua hanya sharing apa yang menjadi pemikiran gua. Oke guys, terima kasih ya sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Stay safe and stay healthy, oke? Bye!